Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar-kabar anakku sekalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 dengan Bapak Kristia Septian Putra. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan melakukan tadarus Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatir ayat 1. Marilah kita membaca Al-Quran dengan hikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatim masna wa salasa wa ruba'a, yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan memasuki materi yang ke-11, yaitu iman kepada malaikat. Minggu kemarin kita telah mempelajari materi yaitu bab 10, yaitu konsep haji, zakat, dan wakaf. Semoga anak-anakku sekalian sudah memahami hal tersebut. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yaitu iman kepada malaikat. Nah, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian yang pertama adalah nanti akan menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam KD tersebut yaitu yang pertama, setelah berdiskusi peserta didik dapat menyebutkan makna beriman kepada malaikat dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan dalil nakli sebagai dasar hukum Al-Quran dan hadis dalam beriman kepada malaikat dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 49-50 dan surat Al-Fatir ayat 1 dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi peserta didik dapat menunjukkan nama-nama malaikat dengan benar. Yang kelima, setelah berdiskusi peserta didik dapat menguraikan tugas malaikat-malaikat Allah dengan benar. Yang keenam, setelah menalar dan berdiskusi peserta didik dapat menganalisis perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Dan yang ketujuh, setelah berdiskusi peserta didik dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada malaikat dengan benar. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada malaikat adalah secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk ghaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam perkata-kata dan perbuatan. Selanjutnya, dalil nakli yang pertama di dalam surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi mim dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun
yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan para malaikat. Sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Selanjutnya, kita akan mengetahui isi kandungan di dalam surat An-Nahl ayat 49 sampai 50, yaitu Allah akan menurunkan siksa bagi mereka dari langit pada saat yang tidak mereka duga sebelumnya, seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Mereka ditimpa azab pada saat berada dalam perjalanan mencari rezeki atau sibuk dalam berdagang, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menolaknya. Artinya, mereka tidak akan dapat lari untuk melindungi dagangannya dan jiwa mereka, karena azab itu menyerang dengan tiba-tiba. Di dalam surat An-Nahl ayat 50 juga dijelaskan isi kandungannya, yaitu di dalam ayat ini Allah menjelaskan ketaatan para malaikat secara khusus, yaitu bahwa para malaikat itu tunduk di bawah kekuasaan Allah dan tekun melaksanakan apa yang diperintahkannya. Makhluk yang ada di langit dan di bumi tidak dapat dan tidak mampu untuk menghindari hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah yang berlaku. Demikianlah penjelasan ini diberikan kepada orang-orang yang mengingkari adanya Allah dan selalu membuat tipu daya itu, supaya mereka menyadari bahwa tidak ada ciptaan Allah yang dapat melepaskan diri dari kekuasaannya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan melihat di dalam surat Al-Fatir ayat 1. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'a yazidul fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam-macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam hadis riwayat Bukhari juga dijelaskan bahwasanya al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, rawahul Muslim. Yang artinya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan membahas isi kandungan, yaitu di dalam surat Al-Fatir ayat 1, yaitu surat Fatir ayat 1 ini dimulai dengan pujian kepada Allah yang memiliki semua pujian. Dialah yang memiliki pujian bagi zatnya, sebagai pengajaran bagi hambanya bahwasanya dialah yang berhak untuk segala jenis pujian. Allah sang pencipta langit dan bumi yang diciptakan keduanya dengan tanpa permisalan untuk mendahului, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang menyampaikan kepada mereka para nabi Allah dan bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya. Dan Allah menciptakan para malaikat dengan sifat yang berbeda-beda dan menakjubkan. Di antara mereka yang diciptakan dengan memiliki 1 sayap, ada yang 2 sayap, dan ada juga yang memiliki 3 sayap, ada yang dengan 4 sayap. Allah menambahkan atas makhluknya menurut apa yang Dia kehendaki. Dialah yang maha suci dan maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada dapat melemahkannya di langit dan bumi. Itulah dalil nakli yang terkait dengan iman kepada malaikat, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 49 sampai 50 dan Al-Fatir ayat 1. Selanjutnya, anak sekalian, kita akan mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril, yaitu tugasnya Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ketika wahyu telah terhenti, Jibril memberikan ilham kepada orang yang soleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas malaikat Jibril ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 97 ada memberikan risalah. Terus yang kedua, malaikat Mikail.
Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk, menurunkan rizki kepada semua makhluk Allah yang tersebar di dalam semesta ini. Termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil yang mempunyai tugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat, yaitu meletusnya kiamat kubro hingga dibangkitkannya manusia menuju alam mahsyar, yaitu terdapat di surat Yasin ayat 51. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut yang bertugas sebagai pencabut nyawa manusia dan semua makhluk yang bernyawa di alam ini, dan hal tersebut termaktub di dalam surat An-Nahl ayat 32. Selanjutnya, tugas malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Semua amal manusia dicatat oleh malaikat. Malaikat Raqib mencatat amal kebaikan, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Hal itu di dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Selanjutnya, malaikat Mungkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di dalam kubur. Mungkar dan Nakirlah yang mengintegrasi orang yang sudah meninggal di alam kubur. Bila ruh orang tersebut bisa menjawab dengan benar, maka ia akan selamat, bila tidak ia akan celaka. Selanjutnya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga surga dan pemimpin malaikat lain untuk melayani para penghuni surga, yaitu di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Termaktub di dalam surat Al-Zukhruf ayat 77. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yaitu di sini dari asal kejadian, ketaatan kepada Allah, dan sifat-sifat lainnya. Kita akan membahas malaikat terlebih dahulu. Dari asal kejadian, malaikat diciptakan dari nur dan cahaya. Terus dari jenis ketaatan kepada Allah, selalu taat membaca dan bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat tidak diberikan nafsu seperti jin dan manusia. Yang ketiga adalah dari sifat lainnya, yaitu tidak dapat dilihat karena makhluk gaib. Bisa terlihat jika Allah berkehendak. Yang kedua adalah tidak memiliki nafsu. Yang ketiga senantiasa bertasbih. Yang keempat tidak berjenis kelamin. Yang selanjutnya adalah jin. Asal kejadian jin diciptakan dari api. Terus dari sifat ketaatan kepada Allah, ada yang taat dan ada yang tidak. Bagaimana sifatnya? Sifat jin adalah tidak dapat dilihat atau gaib seperti malaikat, dan diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah setan atau iblis. Asal kejadiannya adalah setan atau iblis diciptakan dari api, sebagaimana diciptakan jin. Terus ketaatan kepada Allah tidak pernah taat. Kalau jin itu ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau setan itu tidak pernah taat. Dan yang ketiga adalah sifat-sifatnya adalah tidak dapat dilihat, diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar semuanya. Yang ketiga, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah selalu bersikap sombong. Nah, itulah perbedaan antara malaikat dengan makhluk gaib lainnya, yaitu jin dan iblis. Selanjutnya, anak-anak sekalian, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat yang pertama adalah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang kedua, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di dalam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya, selalu memiliki niat baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang selanjutnya, menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan yang jelek. Selanjutnya, berempati pada teman yang membutuhkan bantuan dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan selanjutnya, selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jadi ada proses hijrah dari sesuatu yang tidak baik ke sesuatu yang lebih baik. Itulah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, bekerja keras dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Terus selanjutnya, anak-anak sekalian, hikmah dari beriman kepada malaikat yang pertama adalah
meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan meningkat, secara otomatis kita akan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berhati-hati dalam bertindak. Karena ketika kita mengetahui bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat, kita akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak karena kita merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang gaib, walaupun secara nyata itu tidak bisa dilihat oleh kita. Yang ketiga adalah yakin akan pertolongan Allah. Yang keempat, dijauhkan untuk berbuat dosa. Dan yang kelima, memperoleh banyak karunia. Itulah hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi hari ini, yaitu iman kepada malaikat. Yang pertama adalah beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujudnya konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seseorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua adalah malaikat bersifat abstrak atau imaterial. Jumlah malaikat tidak terbatas, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan meningkatkan amal serta menghindari diri dari sifat tercela. Seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kesimpulan materi iman kepada malaikat pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, untuk menutup materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.